Saya Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Selain Jenderal Nasution, sayalah orang yang paling diincar PKI. Karena saya tegas menolak dibentuknya Angkatan Kelima. Saat malam penculikan itu, saya dibangunkan oleh anak laki-laki saya dan memberitahu saya bahwa di luar rumah sudah ada banyak sekali tentara. Setelah saya bertemu dengan mereka, saya diminta untuk menghadap ke istana. Dan ketika saya berbalik badan untuk mengganti pakaian, tak lama mereka langsung menembaki tubuh saya dari arah belakang. Biarlah saya berkorban untuk negara ini, sekarang giliran kalian. Dan jangan membiarkan paham komunis berkembang kembali di negara kita ini. Saya Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. Saya menjadi target operasi G30 SPKI karena keberhasilan saya dalam menggagalkan penyelundupan senjata dari RRC untuk PKI guna mempersenjatai buruh dan tani. Pada malam penculikan itu, saya gugur ketika saya sedang memanjatkan doa. Pasukan laknat itu menembaki tubuh saya beberapa kali, dan tubuh saya dibawanya ke lubang buaya untuk dimasukkan ke sumur maut itu. Tapi saya rela berkorban untuk negara dan membela ideologi Pancasila. Salam cinta saya untuk negara tercinta ini, dan untuk anak istriku serta keturunanku, semoga Tuhan selalu memberkati. Saya Letjen TNI Anumerta MT Haryono. Malam itu pasukan Cakra Birawa datang ke rumah saya dan meminta saya agar segera menghadap Presiden Soekarno di istana. Tapi karena kecurigaan istri saya, begitu pula dengan saya, lalu istri saya mengatakan pada pasukan agar kembali pada pukul 8. Tapi permintaan istri saya itu ditolak oleh para pasukan pemberontak. Maka dengan segera saya mematikan lampu kamar dan menyuruh istri saya pindah ke kamar sebelah, dan saya menunggu penyerang pertama masuk ke kamar saya. Saat penyerang pertama masuk, saya berusaha merampas senjata yang dipegangnya, tapi saya tertembak oleh penyerang itu. Lalu jasad saya diseretnya keluar melalui pekarangan rumah dan dimasukkan dalam truk yang sudah menunggu di luar rumah untuk dibawa ke lubang buaya dan dimasukkan ke sumur maut itu bersama rekan-rekan saya. Saya Maijen TNI Anumerta R. Suprapto. Awal masa pendudukan Jepang, saya pernah dipenjarakan oleh tentara Dai Nippon ketika saya masih menjadi siswa Akademi Militer di Bandung. Setelah proklamasi, saya ikut berjuang melawan tentara Dai Nippon. Dalam operasi itulah saya berkali-kali selamat dari kepungan tentara Dai Nippon. Tapi ketika terjadi pemberontakan G30 SPKI itu, saya justru gugur di tangan bangsa saya sendiri karena fitnah keji yang dilancarkan komunis itu. Tapi biarlah itu menjadi penutup rangkaian perjuangan saya demi tegaknya NKRI dan ideologi Pancasila. Lanjutkan perjuangan kami dan jangan beri kesempatan untuk komunis berkembang kembali di negara tercinta ini. Saya Maijen TNI Anumerta Sutoyo Siswomi Harjo. Saya salah satu korban G30 SPKI dalam keadaan hidup saat saya dibawa ke daerah Lubang Buaya. Di sanalah saya mengalami penyiksaan hebat, dipukul, dipopor, dan setelah itu mereka menembaki bagian tubuh saya. Setelah itu mereka membuang jasad saya ke lubang sumur itu. Mereka itu memaksakan kehendak mereka dengan memfitnah kami dengan adanya Dewan Jenderal yang akan memberontak kepada pemerintah. Kami ini prajurit TNI sudah disumpah untuk setia kepada negara, maka tak perlu diragukan lagi kesetiaan kami kepada pemerintah dan NKRI. Komunis-komunis itulah pemberontak yang sebenarnya.
Saya Kapten Anumerta Pierre Andries Tendean. Saat operasi Dwi Kora, saya mendapat tugas sebagai intel. Setelah operasi itu selesai, saya dipanggil untuk bertugas sebagai ajudan Jenderal Nasution. Saat terjadi pemberontakan G30 SPKI itu, dan saat pasukan penculik mengepung kamar saya, dan mereka bertanya pada saya, "Di mana Nasution?" Dan saya menjawab, "Saya ajudan Nasution." Saya tetap dibawa ke lubang buaya karena yang terdengar oleh mereka, saya menjawab, "Saya Nasution," maka dari itu saya dibawa. Tapi saya ikhlas karena saya memang rela berkorban untuk negara. Saya Aibda Anumerta Karel Satsuit Tubun. Saya satu-satunya pahlawan revolusi dari kepolisian. Pada malam penculikan itu, saya sedang berjaga di rumah Bapak Johannes Laimena. Pasukan penculik itu mengira bahwa rumah Bapak Johannes Laimena adalah rumah Bapak Jenderal Nasution. Dan saat itu saya sedang bertugas jaga di rumah Bapak Johannes Laimena. Dengan brutalnya para pasukan itu langsung merangsek masuk ke rumah Bapak Johannes. Saya yang mendengar keributan itu segera mengambil senjata saya, dan pasukan penculik itu tanpa ampun langsung menembaki tubuh saya. Harapan saya agar generasi penerus bangsa tetap memegang teguh ideologi Pancasila demi NKRI. Waktu malam itu Ade lagi tidur sama papa mama. Terus tiba-tiba mama nutup pintu kamar karena ada tentara yang mau masuk. Terus tiba-tiba Dede udah digendong sama Bibi. Dan Dede lihat mama nganterin papa ke arah belakang. Saat itu juga Ade ngedengar suara tembakan kenceng banget. Dan ternyata Ade kena tembakan dari senjata tentara itu. Ade waktu itu sempat bilang, "Ade salah apa, Pak?" Setelah kejadian itu, Ade sempat dirawat 5 hari di rumah sakit. Rumah Ade diambil sama tentara-tentara yang datang ke rumah papa itu. Ade cuma berharap kejadian itu tidak terulang lagi. Saya agen polisi Sukitman. Sayalah penemu lokasi sumur maut lubang buaya sekaligus memberi petunjuk kepada pasukan gabungan TNI saat mencari jenazah pahlawan revolusi itu. Karena pada saat malam penculikan itu saya juga dibawa ke lubang buaya oleh gerombolan pasukan penculik dan sempat ditahan di sana. Tapi saya dibiarkan hidup oleh pasukan pemberontak karena mungkin melihat pangkat saya yang masih rendah dan bukan ancaman untuk mereka. Setelah beberapa lama pasukan gerombolan itu mendiami sekitaran lubang buaya, pasukan pemerintah datang mengepung basis mereka di situ, dan saya ditemukan oleh salah seorang prajurit TNI ketika saya sedang tertidur pulas di bawah kolong truk karena kepala saya terasa pusing sekali. Akhirnya saya dibawa oleh pasukan TNI dan menjalani beberapa interogasi dengan pihak TNI. Berkat kerjasama yang baik antara pihak TNI dan saya, akhirnya lokasi sumur maut itu ditemukan atas petunjuk dari saya.
Sejarah mencatat nama pentolan Partai Komunis Indonesia Musso, Amir Syarifuddin, Dipa Nusantara Aidit, M. H. Lukman, Yoto, dengan tinta hitam karena mereka berbeda ideologi dengan pemerintah. Dua kali pemberontakan komunis berakhir dengan kegagalan. Tahun 1948 di Madiun dan tahun 1965 di seluruh Indonesia. Jutaan kader dan anggota PKI ditumpas habis oleh Jenderal Soeharto. Semuanya meregang nyawa secara tragis dengan cara ditembus peluru. Bahkan beberapa tak diketahui kuburannya. Berikut adalah kisah dari beberapa tokoh PKI yang tak ada penghormatan untuk jenazah mereka karena dieksekusi sebagai pemberontak negara. Musso merupakan tokoh komunis di Madiun tak berumur panjang. Dalam waktu 2 minggu, kekuatan bersenjata tentara Musso dihancurkan pasukan TNI. Musso ditemani oleh Amir dan pimpinan PKI Madiun melarikan diri. Di tengah jalan, Amir dan Musso berbeda pendapat. Musso melanjutkan perjalanan hanya ditemani beberapa pengawal. Tanggal 31 Oktober pasukan TNI di bawah pimpinan Kapten Sumadi memergoki Musso di Purworejo. Musso menolak menyerah dan melarikan diri. Dia bersembunyi di sebuah kamar mandi. Di sana dia terlibat baku tembak hingga tewas. Beberapa sumber menyebutkan jenazah Musso kemudian dibawa ke alun-alun dan dibakar. 2. Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin pernah menempati sejumlah posisi penting saat Indonesia baru merdeka. Dia pernah menjadi Menteri Penerangan, Menteri Pertahanan, bahkan Perdana Menteri Republik Indonesia. Tapi hasil perjanjian Renville memutar nasib Amir 180 derajat. Saat itu Amir menjadi negosiator utama RI dalam perjanjian itu. Isi perjanjian Renville memang tak menguntungkan RI. Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah dan Sumatera. Amir dikecam kiri kanan. Dia kemudian bergabung dengan Musso dalam negara Republik Soviet Indonesia di Madiun tanggal 19 September tahun 1948. Saat pemberontakan Madiun dihancurkan TNI, Amir melarikan diri. Di kawasan Purwodadi Amir ditangkap tanggal 19 Desember tahun 1948 bersamaan dengan agresi militer 2. Amir ditembak mati bersama para pemberontak Madiun dan eksekusi Amir dilakukan dengan buru-buru. Sebelum meninggal Amir menyanyikan lagu internasional yang merupakan lagu komunis. Amir juga sempat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aidit langsung melarikan diri dari Jakarta saat gerakan tanggal 30 September tahun 1965 gagal. Aidit lari ke daerah basis PKI di Yogyakarta. Aidit lalu berkeliling ke Semarang dan Solo. Dia masih sempat menemui beberapa pengurus PKI di daerah untuk melakukan koordinasi. Tanggal 22 November tahun 1965, Aidit ditangkap pasukan Brigade Infanteri 4 Kostrad di kampung dekat stasiun Solo Balapan. Aidit bersembunyi dalam sebuah ruangan yang ditutup lemari. Kepada Komandan Brigif 4, Kolonel Jasir Hadibroto, Aidit minta dipertemukan dengan Soekarno. Aidit mengaku sudah membuat pengakuan tertulis soal G30S. Dokumen itu rencananya akan diberikan pada Soekarno, tetapi keinginan Aidit tak pernah terpenuhi. Keesokan harinya, Jasir dan pasukannya membawa Aidit ke sebuah sumur tua di belakang markas TNI di Boyolali. Aidit berpidato berapi-api sebelum ditembak. Berondongan AK-47 mengakhiri hidup ketua komite sentral PKI itu. Kuburan pasti Aidit tak diketahui hingga kini. Muhammad Hatta Lukman, orang kedua di Partai Komunis Indonesia setelah Aidit. Bersama Enjoto dan Aidit, ketiganya dikenal sebagai triumvirat atau tiga pemimpin PKI. M. H. Lukman mengikuti ayahnya yang dibuang ke Digul, Papua. Sejak kecil dia terbiasa hidup di tengah pergerakan. Nama Muhammad Hatta diberikan karena Lukman sempat menjadi kesayangan Muhammad Hatta, proklamator RI. Tapi seperti beberapa tokoh pemuda Menteng 31 pada tahun 1945, Lukman memilih komunis sebagai jalan hidup setelah pemberontakan Madiun 1948. Triumvirat ini langsung melejit mengambil alih kepemimpinan PKI dari para komunis tua. Di pemerintahan, Lukman sempat menjabat wakil ketua DPR tanda hubung DR. Tak banyak data mengenai kematian Lukman saat itu beberapa hari setelah gerakan tanggal 30 September gagal. Lukman diculik dan ditembak mati tentara, mayat maupun kuburannya tak diketahui. Tokoh Politbiro Komite Sentral PKI Sudisman di pengadilan menyebut tragedi pembunuhan Aidit, Lukman dan Enjoto sebagai jalan mati karena ketiganya tak diadili dan langsung ditembak mati.
Anggoto merupakan wakil ketua 2 Komite Sentral PKI, orang ketiga saat PKI menggapai masa jayanya periode 1955 hingga 1965. Anggoto juga kesayangan Soekarno. Aidit sempat menganggap Engjoto lebih Soekarnois daripada komunis. Angjoto menjadi Menteri Kabinet Dwikora, mewakili PKI. Dia salah satu orang yang dipercaya Soekarno untuk menulis pidato kenegaraan yang akan dibacakan. Soekarno, Angjoto seniman, pemusik dan politikus yang cerdas. Menjelang tahun 1965, isu berhembus. Angjoto diisukan berselingkuh dengan wanita Rusia. Ini yang membuat Aidit memutuskan akan memecat Engjoto. Menjelang G30S, Angjoto sudah tak lagi diajak rapat pimpinan tinggi PKI. Kematian Engjoto pun simpang siur. Kabarnya tanggal 16 Desember tahun 1965, Engjoto pulang mengikuti sidang kabinet di Istana Negara. Di sekitar Menteng, mobilnya dicegat. Engjoto dipukul kemudian dibawa pergi tentara. Diduga dia langsung ditembak mati, sama dengan kedua sahabatnya, Aidit dan Lukman. Kabar Engjoto pun tak diketahui.